Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi hidup kita. Puji Tuhan, itu adalah anugerah bagi kita, kasih karunia bagi kita. Dan kita wajib untuk sebarkan ke orang lain yang belum mengenal Tuhan, bahwa kasih karunia itu juga tersedia bagi mereka. Amin ya. Keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada umat-umat yang mencintai Tuhan Yesus, yang dimana kita disebut Kristen ya, itu juga berlaku bagi mereka. Kita sebarkan ke semua orang bahwa pengharapan itu benar-benar ada dalam Tuhan Yesus. Surga itu benar-benar ada 2000 tahun yang lalu. Kasih dari Bapa untuk umat manusia itu diwujudkan melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Dimana sebelumnya itu terbentang jurang pemisah antara Bapa dan umat manusia karena dosa. Dan Tuhan Yesus adalah jembatan kita menuju Bapa. Karena hanya orang-orang yang kudus yang bisa datang ke tempat Bapa. Dan umat manusia untuk kudus dengan usaha sendiri, untuk bisa menyucikan diri sendiri, itu hal yang mustahil. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Amin ya. Dan kita tahu ini. Kita tahu hal ini dan kita sebarkan ke semua orang. Kenapa? Karena Tuhan kita itu benar-benar nyata, masih berbicara. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu melalui 3 pendeta besar, salah satunya dari Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias. Kemudian Pastor Samson dari Nigeria, dan pendeta Yosef dari India. Hal senyata itu, Tuhan kita itu benar-benar senyata itu, masih berbicara, tidak bisa disangkal lagi. Kasihnya sudah kita rasakan. Bahkan untuk sesuatu hal yang dilakukan umat manusia, karena kesalahan umat manusia, Tuhan sampai berbicara pada manusia, yaitu saya melalui 3 pendeta besar. Hal yang luar biasa ini kita berdoa dan berharap juga dialami oleh anak cucu kita nanti, umat manusia yang akan datang. Karena apa? Karena Roh Kudus itu kita perlukan. Roh Kudus itu bersaksi mengenai hal-hal di masa depan kepada manusia. Hal-hal yang terjadi puluhan tahun kemudian itu, 16 tahun yang lalu diperkatakan melalui pendetanya. Kemudian beberapa tahun lagi dikonfirmasi oleh 2 pendeta dari lain negara, lain benua. Hal yang luar biasa ini terjadi di masa sekarang. Dan kita berdoa dan berharap hal yang luar biasa ini, di mana Roh Kudus bersaksi untuk hal-hal yang di masa depan, di mana Alkitab juga mengatakan demikian, juga terjadi di masa yang akan datang. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung, agar hal ini juga terjadi di anak cucu kita nanti ya, di manusia yang akan datang, di keturunan-keturunan kita selanjutnya. Itu tetap terjadi. Roh Kudus bersaksi, dan itu Roh Kudus itu dianugerahkan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu merasakan cinta manusia tersebut. Karena apa? Roh Kudus itu diberikan Bapa kepada manusia atas permintaan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kiranya kita menyadari itu dan melakukannya. Kita cintai Tuhan Yesus dengan segala hal yang kita punya, dan biarkan Tuhan Yesus merasakan itu, dan biarlah anugerahnya, yaitu Roh Kudus, tercurah kepada banyak umat manusia. Amin ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Karena apa?
satu-satunya cara untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak-Nya. Tidak ada cara lain. Amin ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kemudian kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus, itu bisa kita katakan suatu kebohongan atau menipu diri sendiri. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung, agar banyak orang lagi diberkati. Amin ya. Dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita saling mendukung, saling membantu, saling memberkati, baik berupa dukungan atau hal-hal jasmani yang bisa kita lakukan. Amin ya. Jasmani atau rohani yang diperlukan orang, yaitu dukungan dari kita, kalau kita mampu berikan. Perwujudan cinta kita kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua, lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan nyanyikan, kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-16 perikop yang terakhir ya. Judul perikopnya, segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberi judul berikut, segala kemuliaan bagi Allah. Bagaimana Paulus mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Kita akan renungkan ya, dari ayat awal di berikut ini. Di ayat 25 dikatakan bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi apabila kita kuat itu karena Allah, karena Bapa yang berkuasa menguatkan kita.
Amin ya. Katakan juga, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Katakan juga sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi. Dikatakan oleh Paulus, ditulis di kitab yang berabad-abad lamanya didiamkan, pernyataan rahasia, itu kata Paulus. Tetapi yang sekarang, di mana saat Paulus berada di bumi ya 2000 tahun yang lalu, telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi kitab-kitab yang diberitakan itu ya, itu fungsinya itu untuk membimbing mereka, yaitu kita, kepada ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan iman. Iman kepada Bapa kita yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita selamat. Amin ya. Bagi Dia, bagi Allah kita, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Perikop terakhir di kitab Roma ini benar-benar mengungkapkan ya rasa cinta Paulus, rasa hormat Paulus kepada Allah. Walaupun saat memberitakan itu, Paulus itu berkali-kali mau dibunuh, dipenjara, disesah badannya, dirajam sampai dikira meninggal, diseret keluar kota. Yang dialami Paulus banyak, tapi kita baca rasa cinta Paulus itu benar-benar tercermin dari tulisan ini. Dikatakan segala kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Bapa, bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya ya, selama kita berada di muka bumi, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Paulus. Banyak hal yang dialami Paulus. Penderitaan Paulus itu benar-benar sampai dirajam, mau mati, diseret keluar kota, dikira meninggal. Ketika dikelilingi para murid lainnya, Paulus bangkit, dapat bangun dan masuk kembali ke kota. Di penjara, disesah, itu dialami oleh Paulus. Banyak hal yang dialami oleh Paulus, tapi dari tulisan Paulus kita tahu ya bahwa Paulus benar-benar mencintai Allah. Walaupun yang dialami itu begitu berat, bahkan nyawa mau melayang, tapi kita tahu dari tulisan ini tercermin Paulus benar-benar mencintai Allah. Dan kiranya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Paulus ini, bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani, secara iman. Paulus benar-benar memberikan kemuliaan
satu-satunya kemuliaan bagi Allah, bagi Bapa. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu, saling mensupport untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita bisa memberikan kemuliaan bagi satu-satunya Allah, seperti yang dilakukan Paulus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu yang Kau curahkan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Yesus, Kau berdoa siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan. Hal-hal yang daripada di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan usaha yang daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sampai ke penjuru bumi, yang dapat bawa kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Pekerjaan yang benar-benar Kau urapi Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk siapapun saat ini yang sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, tekanan hidup, berikan kelegaan yang daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, hal-hal yang baik Kau curahkan Tuhan dalam kami semuanya, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.